Halo semuanya, sawadee-krap, semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa, kembali kita update mengenai kasus dari Teng Monida. Di video sebelumnya sudah aku bahas bahwa ada perjuangan dari Ibu Panida, ibu kandung dari Teng Monida, yang sepertinya sebagian orang menilai bahwa dia ingin menghalang-halangi penyidikan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Teng Monida dengan misalkan tidak mengizinkan lagi Dr. Pontip mengikuti perkembangan kasus Teng Monida untuk angkat kaki, terus juga diminta untuk merahasiakan hasil-hasil otopsi berikutnya. Sudah aku bahas lebih lengkap di video sebelumnya, tapi di video kali ini adalah ada beberapa orang dan juga sejumlah lembaga yang memang mengawal kasus Teng Monida di Thailand itu untuk meminta kasus ini menjadi special case karena menurut aku ini adalah langkah untuk mengcounter langkah yang telah diambil oleh Ibu Panida secara hukum. Karena suka nggak suka, kalau kasus ini belum ada special case jatuhnya, statusnya, ya suka nggak suka ahli warislah yang berhak untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Kita akan bahas lebih lanjut sebenarnya apakah kasus ini akan bisa menjadi special case. Ada 5 syaratnya yang sudah diberikan oleh Mr. Trayari Tem Hiwong, Director General of the Department of Special Investigation. Itu ada 5 kriterianya, kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya, please jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai kasus dari Teng Monida. Oke, yang pertama dikatakan dari Director General of the Department of Special Investigation atau DSI atau mirip FBI-nya di Amerika. Pertama adalah syarat untuk menjadi special case atau kasus spesial. Pertama adalah ada banyak bukti. Jelas menurut aku buktinya sekarang yang sudah dikumpulkan, kan sekarang sudah ada 118 saksi kurang lebih kan ya. Kemudian juga ada sekitar 70-an CCTV. Terus juga ada data-data dari otopsi ilmiah yang didapatkan dari 18 saksi ahli, terus juga ada 13 handphone. Menurut aku untuk kriteria yang pertama adalah sudah cukup memenuhi, ada banyak bukti. Tapi buktinya harus yang relevan ya teman-teman ya. Kalau buktinya nggak relevan juga itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah sekali lagi, kenapa status special case ini penting banget? Karena kalau nanti Ibu Panida bilang, ayo hentikan aja, itu udah nggak bisa lagi. Karena ini adalah sudah urusannya adalah special case dan boleh dibilang adalah negara. Ini udah levelnya tertinggi di Thailand, jadi negara akan benar-benar memberikan all out-nya, biayanya semuanya akan ditanggung dan untuk benar-benar mencari siapakah pelaku sebenarnya, kalau memang ini pembunuhan, ataukah ada unsur-unsur yang lain. Itu adalah manfaat dari special case yang sedang diperjuangkan oleh sejumlah orang di Thailand untuk kasus Teng Monida. Yang kedua syaratnya adalah kasusnya punya impact ke masyarakat. Ini juga subjektif kan ya, punya impact gak sih kasus Teng Monida ke masyarakat? Kenapain sih mentang-mentang selebriti kah harus dibahas seperti itu? Kalau menurut aku punya impact yang sangat besar sekali ya, karena kalau kasus ini tidak diselesaikan dengan baik, tidak ada juntrungan yang sesuai harapan masyarakat, yaitu adalah mengungkap kebenaran, ini akan membuat citra kepolisian di Thailand sangatlah buruk. Apalagi juga kan dibahasnya nggak cuma di media Thailand, tapi juga at least ASEAN lah ya. Yang aku tahu tuh Indonesia, Malaysia, Singapura, terus juga Vietnam, Filipina, itu adalah negara-negara di ASEAN yang membahas kasus Teng Monida. Ini impactnya ke masyarakat sangat tinggi sekali, rasa trust, rasa kepercayaan ke pihak kepolisian. Kalau ini tidak terselesaikan akan hancur begitu aja dan itu sangat mahal ya untuk membangun sebuah rasa kepercayaan. Yang ketiga adalah syaratnya berefek ke ekonomi dan juga keamanan. Oke. Kalau yang ke ekonomi, mungkin nggak sih ada efeknya? Tapi aku melihat juga teman-teman bilang gini, Anja sekarang tuh banyak banget loh di internet yang bilang katanya stop liburan ke Thailand. Jadi banyak orang katanya mau memboikot Thailand untuk tidak liburan. Apakah ini juga bisa berefek ke ekonomi? Menurut aku iya juga sih, bisa kalau banyak masyarakat di dunia ASEAN gitu yang merasa bahwa ini nggak fair buat Tengmo, ada hal-hal yang janggal tapi kok didiemin begitu aja karena oknumnya ada orang penting VVIP di sini, bisa berakibat ke ekonomi yang kalian tahu. Kalau nggak salah untuk pendapatan Thailand terbesarnya itu adalah berasal dari pariwisata. Makanya selama COVID ekonomi Thailand sangatlah terpuruk karena banyak sektor yang harus ditutup karena tidak adanya turis. Nah,
ekonomi menurut aku juga bisa. Kalau memang hashtag dari kalian yang bilang bahwa jangan liburan ke Thailand beneran terjadi, ya sudah kena COVID, kena lagi kasus ini, ya ada efeknya ke ekonomi. Keamanan juga sama, merasa warga Thailand juga tidak aman lagi kalau ada kasus kejahatan dengan orang penting, misalkan seperti itu dugaannya, ya uang adalah segalanya, yaitu berhubungan dengan faktor trust tadi itu ya, atau kepercayaan. Dan yang keempat, syarat menjadi special cases itu adalah karena kejahatan terorganisasi. Ya, mungkin lebihnya kayak pembunuhan berencana gitu. Apakah ini terorganisasi atau tidak? Ini masih menjadi perdebatan. Kalau menurut aku sih, kayaknya sih ini kalau aku lihat dari sisi sudut pandang aku pribadi ya, kasus Teng Monida ini lebih cenderungnya tidak terorganisasi ya. Karena apa ya? Kalau seandainya let's say ini beneran adalah pembunuhan bukan kecelakaan, menurut aku tidak terorganisasi. Mungkin aja kejadian itu tidak direncanakan, tapi pada saat setelah kejadian baru direncanakan dengan sangat cepat, karena aku melihat mereka kok bisa paham ya kalau ini memang pembunuhan ya. Mereka tahu bagaimana cara menghilangkan barang bukti, mereka tahu bagaimana untuk mengamankan hal-hal yang merujuk ke alat bukti yang kuat, misalnya sudah langsung meng-hire pengacara pada saat pertama kali melakukan BAP, itu adalah yang luar biasa. Kan mereka tahu banget itu pada saat diminta, misalnya untuk tes darah, tes rambut, itu kan sebagian saksi menolak, saya nggak mau. Mereka tahu banget ya hak-haknya sebagai seorang warga negara, jadi pengacaranya sudah well prepare. Apakah ini terorganisasi? Menurut aku seandainya ini benar pembunuhan, terorganisasinya terjadi setelah eksekusi yang tidak direncanakan. Dugaannya seperti itu, karena ya oke lah, ada banyak faktor yang mungkin aku yakin sebagian besar dari kalian lebih cenderung setuju ini tidaklah pembunuhan berencana jika ini memang ada indikasi pembunuhan ya. Yang kelima adalah punya pengaruh dan susunan fakta-faktanya jelas. Ini lebih ke masalah kayak mirip ke nomor 2 sih, punya pengaruh. Pengaruhnya ya masalah ke ekonomi, ke negara, dan juga fakta-fakta yang jelas. Kalau dibilang fakta-faktanya jelas juga tidak 100% aku setuju sih ya dengan kasus Teng Monida. Walaupun ada 70 CCTV, kemudian 13 handphone, lebih dari 200 video klip, kemudian saksinya lebih dari 100, tapi kan yang relevan, yang benar-benar menunjukkan itu ada Teng Monida, kan tidak banyak, harus dilakukan verifikasi. Tapi terlepas dari data-data tersebut yang sifatnya CCTV ya, kalau kita bahas secara psikologi aja teman-teman, dari CCTV yang sangat jelas, misalnya pada saat kedatangan mereka di dermaga Pier di kota Bangkok, kemudian juga dengan beberapa CCTV yang menunjukkan kenapa kok mereka ini malah bertemu di sebuah SPBU, bertemu dengan seseorang yang tidak termasuk ke dalam 5 orang yang berada di speedboat tersebut, itu kenapa? Nah, kemudian muncul lagi ada beberapa CCTV yang menunjukkan ada speedboat yang mengikuti speedboat yang dikendarai Teng Monida malam itu. Apakah dugaannya adalah si Mr. VVIP yang berada di speedboat tersebut? Nah, ada juga yang mengatakan bahwa jangan-jangan Anjas, Teng Mo itu dieksekusi, seandainya jika ini kasus pembunuhan, itu dieksekusinya di speedboat yang lainnya, bukan di speedboat itu. Itu juga aneh. Terus juga kalau kalian masih ingat di CCTV video-video sebelumnya yang sudah aku bahas, pada saat jam 10.33, pada saat mereka itu menelpon tim SAR untuk meminta tolong, itu kan mereka terlihatnya speedboatnya nggak make sense gitu ya. Misalnya pada saat si SAR-nya, tim SAR-nya sudah datang, cuma jaraknya sekitar 5 menit, kenapa mereka nggak langsung menemui, tapi malah kabur gitu kan ya. Baru sekitar 1 jam kemudian mereka bertemu. Dugaannya apakah jangan-jangan Anjas yang terlibat ini nggak cuma mereka 5 saksi ini, tapi juga adalah tim SAR-nya. Kenapa kok tim SAR-nya langsung begitu cepat banget? Karena aku kemarin nanya sama kalian, emangnya normal ya kalau di search and rescue begitu, pada saat tim SAR tiba di lokasi kejadian, hanya 5 menit jaraknya, kemudian 5 menit berikutnya menelpon ke kantor untuk mereport bahwa Teng Monida tenggelam. Jadi proses pencariannya cuma 5 menit doang. Apakah itu normal? Apakah ada yang melapor, ada juga yang sedang mencari? Kita nggak tahu, karena kalau nggak salah kan penghentian pencarian Teng Monida itu dihentikan itu menjelang jam 12 malam. Karena alasannya sudah terlalu gelap dan juga arus bawah Sungai Chao Phraya yang sangat kuat. Terus setelah itu pun, jam 12-an malam tersebut pun,
Mereka langsung pulang begitu aja, tapi si Bird, kekasihnya Teng Monida, justru datang di lokasi Sungai Chao Phraya sampai ditemukan tubuh Teng Monida kan selalu berdoa, makanya banyak media yang sangat kagum, wah ini sahabat-sahabatnya aja, atau 5 orang yang bersama mereka, sama Teng Mo malam itu pun dia langsung pulang gitu, kabur gitu kan, maksud ya nggak tahu lah kabur atau nggak, pulang lah di rumahnya, sedangkan si Bird itu menunggui sampai benar-benar jenazah Teng Monida ditemukan. Nah, selama pencarian 48 jam tersebut kan disiarkan langsung ya di TV nasional Thailand, teman-teman. Jadi itu udah kayak drama yang sangat dramatik, si Birdnya nangis dan sebagainya, tapi yang lainnya malah pulang gitu kan. Gemes gak sih? Kesel banget gak sih? Ya, itu secara psikologi aja, terlepas dari data-data yang sifatnya otopsi, data-data sifatnya CCTV, atau keterangan saksi yang melihat speedboat tersebut. That's it yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kita nantikan update-nya apakah akan diterima kasus ini sebagai special case. Kalau sudah diterima sebagai special case, Ibu Panida udah nggak bisa lagi utak-utik. Mau dibilang suruh hentikan suruh itu, udah angkat tangan nggak bisa lagi. Karena untuk urusan hukumnya, sudah diserahkan ke negara. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kopun Krab semuanya. Dan tinggalkan like kalian, komen kalian, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand ya. Dan jangan lupa subscribe Kopun Krab. Bye-bye.